Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari tim untuk antum-antum semuanya ya. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang namanya pengkhianat ya, sesama pengkhianat cocok. Gua nggak percaya. Kalau dia Sayyid, gua nggak percaya. Teku apalagi. Kalau Teku buatan Belanda, gue percaya. Dia tuh Teku buatan Belanda, gue percaya. Karena Teku di Aceh itu, gelar Teku itu ada juga yang bikinan Belanda. Nah, dulu ada di tengah-tengah The Fede et Impera, ada yang namanya di Aceh Pohpo Coatra. Bunuh pemilik tahta, bunuh pemilik harta, ya, bunuh bangsawan yang sebenarnya untuk diambil tahtanya, dikasih hartanya, dikasih tahtanya, dikasih jabatannya, dikasih gelarnya gitu. Makanya ada Teku yang seperti itu. Bahkan ada juga yang memang betul Teku, nah, tapi dia tetap jadi musuh para pejuang dulu yang dibunuh sama Rencong Cunyadin itu kan Teku juga, namanya Teku Lebay. Nah, kemudian Panglima di Tibang, itu orang India sana. Namanya Teku Maharaja Panglima di Tibang. Mirip Kori. Brewoknya, gayanya mirip sama Kori. Itu seorang pesulap yang datang dari India. Kling. Beliau kemudian ketika diberikan, karena beliau sering menghibur raja, kemudian namanya juga watak penjilat ya kan, kelihatan cerdas gitu, padahal licik gitu. Nah, kemudian dikasih gelar Maharaja. Nah, Teku Maharaja Panglima di Tibang. Kemudian hanya karena melihat recehan, dia langsung berbelok arah, jadi pengkhianat gitu. Nah, gitu saudara. Kori nyari cuan di polemik nasab. Dan betul itu betul. Kalau itu dibayar betul. Cuman gua kalau Habib yang bayar gua nggak percaya gitu. Habib mana mungkin bayar. Nah, tapi kalau untuk melindungi dia pasti bayar. Nah, misalnya kayak Gus Rumel gitu kan, atau Kori sekarang yang katanya punya kitab abad ke-5 katanya. Nah, tapi perlu kalian ketahui, orang-orang model seperti itu bukan pemberani, penakut. Baru digertak sama Bahar aja udah terbirit-birit, udah keluar keringat dingin. Baru diancam tegangan tinggi sama Muhdor aja udah kesetrum bolnya. Nah. Ya, begitu saudara. Ada orang ompong pakai peci, pakai kain sarung, kayak kong katile ya. Kemudian duduk sambil merokok gitu. Aneh meramal Ba'alawi Rungkat tahun 2030 kata dia. Itu gua pertama kali ngelihat dia. Siapa ini bocah? Tahu-tahu orang Aceh. Pas gua dengar logatnya juga aku tahu sebenarnya. Cuman aku masih curiga ini orang Madura atau apa. Kemudian dikasih tahu. Kong katile kumara kondatem. Nah, dia kan kemarin di acara Habib di tempatnya Santiren kemarin nggak pakai Habib, nggak pakai Said. Nah, alasannya ngeles karena sesama pribumi. Masih syukur itu Kiai Mat menyebutkan dia pribumi. Kalau gua nyebut dia bukan pribumi, primata. Nah, bagus masih sopan santunnya Kiai Mat, masih mengakui dia sebagai pribumi gitu. Kalau gua kagak. Kenapa Kori berkhianat? Memang karakter dia seperti itu. Karakter dia dari cara dia ngomong, dari cara dia di konten-konten waktu bergabung dengan Kiai Mat, kita udah terdeteksi itu. Ini nanti bakal balik arah lagi ketika di tempat Kiai Mat itu nggak ada duit gitu. Tapi yang namanya dalam koloni Habib ini nggak akan gampang dipercaya. Jangankan orang yang dulu pernah menghina dia, yang jadi kibinnya turun-temurun aja nggak bisa dipercaya oleh Habib gitu. Coba lihat tatapan Habib ke Kori biasa aja gitu.
Jadi dia dimanfaatkan. Nah, kalau bagi Kiai Imad dia nggak bermanfaat. Gitu. Kalau bagi Habib mungkin bermanfaat. Gitu. Apalagi dia siap mati gitu kan. Nah, siap mati. Dan ntar lagi dia udah mulai halu tuh. Nah, udah sampai Sidratul Muntaha katanya. Kiai Imad udah terbang ke Sidratul Muntaha kata dia. Udah mulai tuh. Udah mulai cerita-cerita halu gitu ya kan. Nanti siapa yang bakalan kena tipu? Kalau cepu itu, kasih tahu sama kalian, cepu itu dimanfaatkan aja misalnya sama lawan. Ujung-ujungnya dia dipijak, dimatikan. Cepu itu nggak bisa dipakai, nggak bisa diandalkan. Dimanapun, kapanpun, siapapun itu kalau cepu. Contoh nih, dulu ketika perang di Aceh, atau perang dimanapun, itu kan ada orang lokal itu jadi cepu. Nah, dimanfaatkan sebagai mata-mata misalnya. Kemudian ketika perang berakhir atau masa tugas si tentara ini berakhir, cepu itu tetap dihabisin. Itu memang seperti itu, cepu nggak bisa dibiarkan. Bangsanya sendiri aja dikhianati, apalagi dia. Dalam dunia militer gitu. Bangsanya dia aja dia khianati, apalagi kita. Jadi dia harus disingkirkan. Nah, jadi begitu, saudara. Kori. Ganteng pakai kopiah atau peci lah. Nggak boleh ganteng. Nanti Kak Lun jadi jatuh cinta sama TIJ. Kalau saya panggil Om Kori nggak cocok. Karena beliau seorang ompong. Nah, gue heran sama apa Kori ini. Dia yang caci maki Ba'lawi. Kemudian dia ketika berada di barisan Ba'lawi, dia bilang Kiai Imad ini itu. Tapi dia udah diangkat jadi Panglima Kibin, saudara. Karena memang cocok kalau beliau diangkat jadi Panglima Kibin gitu. Cocok. Cocok jadi Panglima Kibin gitu. Karena udah punya basic ya, udah punya talent sebagai tukang dawir gitu. Keliling sana, keliling sini, minta sumbangan sana, minta sumbangan sini. Termasuk gua pernah dimintai sumbangan, saudara. Dan beliau siap untuk menghadapi tesis Kiai Imad. Nah, yang gue lucu nih, Yang lucu menurut gue lucu sekali. Kusana kemari gembar-gembor kan kalau dirinya Sayyid, saudara. Habib Nahnu, dulu sebelum viral muka beliau, Habib Nahnu. Sekarang setelah berteman dengan Kiai Imad jadi Sayyid. Setelah sama Ba'lawi, sama gabung sama Habib di komplotannya Hasan Piren, jadi Tengku, saudara. Mendadak nasabnya rungkat gitu. Gua nggak percaya kalau dia Sayyid. Nggak percaya gue. Kalian nanya misalnya, TJ malu nggak kalau dia kan ngaku-ngaku orang Aceh? Gua nggak. Karena sifat suatu suku, suatu bangsa itu tidak sama semua. Misalnya, dia mewakili Aceh, dia tidak mewakili Aceh. Dia mewakili yang ulama Aceh, dia bukan ulama. Bahkan dia tersinggung sama gue ketika gue bilang jangan pernah terlena ketika dipanggil ulama. Bantah. Ulama kita nggak seperti kita, gue bilang gitu sama dia. Mungkin dia tersinggung juga sama dia. Tersinggung juga karena omongan gue kayak gitu. Gue ngomong itu sama dia waktu telepon. Kalau dipanggil ulama Aceh jangan mau. Ulama nggak kayak gitu. Ulama nggak kayak kita. Karena ulama kita di sini ya nggak begitu. Nggak caci maki gitu. Nggak merendahkan sekalipun misalnya berseberangan gitu. Abang ingat nggak pas Kori melaknat Habib dengan Ba'lawi Jahannam? Kan dia berada di golongan Jahannam sekarang. Gitu. Aduh. Tapi entah betul entah tidak, Habib Muhammad As-Sugaf atau Aventador 007 pernah mengatakan ke gua, Kori itu menurut keterangan dari teman-teman yang ada di Aceh, dia seorang cuak. Dulu waktu konflik ya.
Gue juga nggak tahu karena gue nggak ngecek ya kan. Karena di medan perang ya pasti ada itu. Cuma ini artinya cepu, tukang lapor gitu. Misalnya di mana yang tidak dikenal oleh aparat dia lapor gitu. Cepu sampai kapanpun wataknya nggak baik. Kalau kulihat tampangnya, kalau kulihat gaya-gaya dia memang cepu kayak gitu. Suka lapor. Itu udah cocok itu. Ada si Alwi kan kemarin yang acara di tempatnya Hasan Tiren. Hasan mati kemarin itu. Itu cocok itu. Si Alwi kan cepu. Cepu itu biasanya licik, ya kan? Bibir lamis. Banyak bohongnya gitu, banyak fitnahnya dia gitu. Nah, ini dini hari Minggu atau Ahad 19 November. Saya lagi di daerah Ciamis gitu. Ini lagi di hotel. Tadi baru ngobrol dengan Sohibul Bait, Al-Mukarram, adik Kiai Syarif Rahmat. Kemudian juga ada ngobrol juga dengan sahabat-sahabat saya, Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani, kemudian Gus Fakih Wiradiningrat, dan juga ada Tubagus Mogi, dan kebetulan juga tadi ada Gus Nasruddin juga, dan ada beberapa teman yang lain gitu. Nah, intinya tentang saya sampaikan karena pada mumpung lagi ngumpul gitu, saya bilang bahwa Qori itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet itu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga telepon-teleponan sama Gus Abbas Buntet itu. Qori itu ya radikal menurut saya, cara berpikirnya, mindsetnya. Sebagai imat ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Qori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Qori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu, penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Qori mengundurkan diri dari Laskar Sabilah. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabilah nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Imad, itu sebaiknya Kiai Imad tuh tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Qori itu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Qori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah. Bahkan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Qori itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Qori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Kalau nggak menjauhi, ya kata pepatah bahasa Arab itu, nggak usah ditanya siapa dia, lihat aja siapa temannya. Gitu. Ya mudah-mudahan si Qori itu menjadi cara berpikirnya berkembang, moderat, bacaan kitabnya diperbanyak gitu. Dan juga literatur yang lain selain kitab kuning juga dibaca supaya lebih memahami. Saya ingatkan bahwa ini kita semua yang terlibat di dalam gerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah ini kan semua adalah pengagum Gus Dur. Nah, Gus Dur kan Islamnya moderat. Semua kan dalam rangka
melaksanakan wasiatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu siapa yang ikut ngurusi Nahdliyin atau ulama, ya dia santriku, kan dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain, dalam rangka mendudukkan, membela yang benar gitu loh, bukan yang lain-lain, nggak ada agenda lain-lain, menyadarkan publik bahwa kaum Pahlawi itu sudah berbohong dalam soal nasab dan mulai bikin kuburan-kuburan palsu, kemudian dan seterusnya lah, publik kan semua tahu. Intinya di situ, dan ini harus kita laksanakan dengan rasional, dengan moderat, tidak dengan gerakan-gerakan radikal ekstrem, enggak. Termasuk apalagi kalau kita sudah dalam tanda petik itu membentuk laskar macam-macam. Kata laskar itu sendiri kan sudah dalam tanda petik itu mengandung makna tertentu lah. Kalau udah ada kata laskar, cara berpikirnya, mindsetnya kaku, radikal, ya habislah kita. Karena itu saya juga guyonan ya, kemarin itu Korek itu cocoknya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Syihab, bukan dengan kita. Nah kita itu kan orang-orang yang ini terlepas dari apapun, ada juga yang bertanya apakah itu karakter dalam tanda petik orang Aceh. Enggak juga, saya itu punya santri dari Aceh banyak, saudara saya di Aceh banyak, enggak kayak begitu. Jangan dikira, loh, teman haji saya yang sampai meninggal itu menjadi sahabat saya, saudara saya, suami istri orang Aceh. Dan santri saya bilang itu, santri saya orang Aceh banyak, sahabat-sahabat saya juga sering menemui sahabat-sahabat. Tidak ada hubungannya dengan karakter asal daerah, enggak. Ini soal cara berpikir, soal mindset. Tuh, dan itu saja ya untuk katanya rasional, katanya apa jenenge moderat, tapi katanya yang terkait itu katanya akademis rasional. Kenapa? Saya juga memberi ruang untuk seperti kemarin itu siapa itu Gus Maulana itu dengan pengakuan mimpi di bawah sumpah, apapun namanya lah. Kalau soal istilah mubahalah apa sumpah, kemarin kan memang saya tawarkan, kalau mubahalah sebenarnya sepengetahuan saya tidak begitu. Kalau sumpah aja gimana, tapi ya ini si Gus Maulana mintanya dinamai mubahalah, ya udah. Nah ini ada penjelasannya nanti kenapa saya vlog berikutnya. Oke, itu aja ya, ini konfirmasi saya.